kasih. Jika kita bicara masalah karbon, kritik dilontarkan pengajar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Airlangga Surabaya, Suko Widodo. Suko menilai apa yang dilakukan Gibran lebih banyak gimmick dan kurang menyentuh konteks dan esensi sebuah debat. Menurutnya, meski dengan pembawaan yang kalem, gestur putra Presiden Joko Widodo itu menunjukkan sikap emosional. Cawapres yang berpasangan dengan Prabowo Subianto itu bergaya mencari sesuatu dengan meletakkan tangannya di atas mata ketika merespon jawaban lawan debatnya. Lihat misalnya Gibran terlalu emosionalnya begitu kuat. Seperti ada rasa untuk saya harus kalahkan, saya harus jatuhkan misalnya semacam itu. Padahal substansi debat kan substansinya adalah agar materi saya ini tersampaikan dengan bagus. Tidak harus buat apa saya misalnya begini-begini, saya cari jawabannya tidak ada. Terima kasih. Untuk Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, Suko menilai ia kembali ke gaya aslinya yang tenang dan jenaka. Sedangkan Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, menurutnya cukup menguasai materi tetapi sempat terpancing dengan menyebut pertanyaan Gibran recehan. Direktur Walhi Jawa Timur, Wahyu Eka Setiawan, juga menyoroti komitmen para kandidat terhadap isu lingkungan. Ia mengatakan komitmen itu tidak sebatas penggunaan botol kaca seperti yang Gibran sindirkan kepada lawan debatnya. Menurutnya, sindiran itu sekedar gimmick. Gus Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof. Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi secara keseluruhan kalau ngelihat dari pola dan perilakunya dimulai dari cara mereka kampanye gitu. Memanfaatkan media yang ada bukan merusak pandangan dan juga tidak merusak pohon. Nah, ketiganya masih melakukan hal tersebut, artinya jadi masih jauh dari harapan ya kalau ngomong soal perilaku gaya hidup hijau, gaya hidup ramah lingkungan masih jauh sebenarnya sih. Dalam debat kemarin muncul pertanyaan soal greenflation atau inflasi hijau dari Gibran kepada Mahfud MD. Menurut Ari Utami, Program Manager Climate Justice Indonesia Cerah, sebuah lembaga advokasi transisi energi, publik tidak mendapatkan informasi apa-apa baik dari pertanyaan maupun jawabannya. Padahal menurut Ari, target debat ini adalah masyarakat, bukan semata lawan debat. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Jadi blunder. Sebenarnya buat kita yang tiap hari dengerin soal transisi energi, soal green economy, itu aja tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan gitu ketika ditanyakan atau dijelaskan sama 02 ya. Saya diskusi waktu itu di tengah-tengah anak muda yang pengen bertransisi energi yang secara keadilan. Jadi sebenarnya kayak, Mbak, kita aja tuh jarang dengar loh omongan begini, ini bagus, cuman kok kita malah nggak dapet ya dia menjelaskan tentang term baru ini gitu. Dikutip dari cnnindonesia.com, ekonom iklim dari Columbia Business School, Gernot Warner, yang menukil pernyataan Direktur Eksekutif European Central Bank Isabel Schnabel di harian The New York Times, greenflation merujuk pada kenaikan harga dan krisis tenaga kerja yang terjadi seiring dengan transisi ramah lingkungan. Kenaikan harga terjadi lantaran perusahaan mengeluarkan anggaran lebih untuk melakukan transisi energi, mengingat biaya penggunaan energi hijau dianggap lebih mahal dibanding fosil. Miftah Faridul, Surabaya, Jawa Timur.